Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ais, ketemu lagi bersama saya Aisyah dalam acara Belajar Islam. Jadi sahabat Ais, di Belajar Islam kali ini kita akan membahas kisah yang sangat inspiratif bagi kaum wanita, yaitu yang mana ada seorang wanita muslimah yang taat sekali beribadah, tidak hanya melaksanakan ibadah wajib, tetapi wanita muslimah yang akan kita ceritakan ini, dia juga melaksanakan sholat sunnah dan juga ibadah-ibadah sunnah lainnya, yaitu seperti sedekah, berhaji, kemudian memberi orang fakir miskin makan, dan masih banyak lagi. Sahabat Ais, yang menarik dari kisah wanita ini adalah suatu hari dia bermimpi dia sedang berjalan-jalan di taman surga. Nah, tetapi dia tertahan ketika ingin memasuki pintu surga. Nah, penasaran sahabat Ais, kenapa wanita tersebut tertahan di pintu surga? Tidak usah lama-lama, let's go to moving video. Nah, jadi sahabat Ais, suatu hari ada seorang wanita muslimah yang mana dia sangat-sangat rajin melaksanakan kewajibannya sebagai muslimah, yaitu salah satunya melaksanakan sholat wajib setiap harinya tanpa ada ketinggalan satu pun. Nah, kemudian tidak hanya itu sahabat Ais, dia juga menambah ibadahnya dengan ibadah-ibadah sunnah seperti puasa, zakat, kemudian berinfak, dan masih banyak lagi yang sangat disayangkan. Dia tidak mengenakan hijabnya. Sungguh disayangkan ya sahabat Ais, padahal dia sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik, kemudian menambah ibadah sunnah, tapi sayangnya tidak memakai hijab. Nah, pengen tahu apa kelanjutannya sahabat Ais? Yuk kita lanjut. Sahabat Ais, suatu ketika wanita yang tidak memakai hijab ini diingatkan oleh muslimah lainnya dengan cara yang halus. Ukhti yang cantik, kamu akan lebih tambah cantik apabila kamu mengenakan hijab. Nah, pengen tahu sahabat Ais apa jawaban wanita yang tidak menutup aurat ini? Nanti saya akan hijabin nanti saya dulu, nanti baru saya akan berhijab. Nanti saya akan hijabin nanti saya dulu, nanti baru saya akan berhijab. Masya Allah sahabat Ais, masa seorang wanita muslimah yang rajin beribadah berkata seperti itu ya sahabat Ais? Seperti itu ya sahabat Ais, jika hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala belum sampai kepadanya. Kemudian sahabat Ais, ketika suatu hari dia tertidur dan kemudian dia bermimpi sahabat Ais. Nah, pengen tahu apa mimpinya sahabat Ais? Oke, kita lanjut. Nah, mimpinya itu adalah dia sedang bermain-main di taman surga. Nah, kemudian dia menikmati keindahan alam yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, yang mungkin bisa dibilang asing ya sahabat Ais. Nah, kemudian ketika dia bermain, dia melihat ada sungai-sungai yang di bawahnya mengalir, kemudian ada pohon-pohon yang ditumbuhi oleh buah-buahan, kemudian juga ada pemandangan yang luar biasa yang tidak pernah dia lihat sebelumnya di dunia. Nah, kemudian dia berlari-lari kecil dan tidak lama setelah itu dia tidak sendirian di sahabat Ais. Dia juga
melihat ada wanita muslimah lainnya yang berlari-lari dan menikmati di taman surga tersebut. Nah, kemudian wanita yang tidak mengenakan hijab ini, dia berkata kepada salah satu wanita yang ditemuinya itu, "Wahai ukti, apakah ini yang dinamakan surga?" Kemudian wanita tersebut menjawab, "Tidak wahai ukhti fillah, ini bukan pintu surga, tetapi ini jalan untuk menuju ke surga." Kemudian wanita itu menjawab di dalam hati, "Masya Allah, ini bukan surga, tetapi sudah seindah ini. Apalagi kita memasuki surga, tidak terbayangkan seperti apa indahnya ya sahabat Ais." Jadi sahabat Ais, ketika mereka berbincang-bincang mengenai surga, wanita yang tidak memakai hijab ini melihat ada sebuah pintu yang cukup besar dan tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Kemudian dia bertanya kepada wanita muslimah yang dia selalu bertanya, dan wanita itu menjawab, yaitu, "Wahai saudariku, apakah itu yang dinamakan surga?" Kemudian wanita muslimah yang satunya lagi menjawab, "Ya saudariku, itu merupakan pintu surga." Wanita-wanita muslimah yang lain sudah mulai berlarian menuju pintu besar tersebut. Nah, akan tetapi apa yang terjadi dengan wanita muslimah yang tidak memakai hijab ini? Kemudian dia juga mulai berlari kecil. Dia merasa masih berjalan di tempat, padahal dia sudah mulai mengeluarkan tenaganya untuk mengejar wanita-wanita muslimah yang telah lebih dulu memasuki pintu surga tersebut. Nah, kemudian ada wanita muslimah yang menyusul muslimah lainnya yang telah lebih dulu menuju pintu tersebut. "Wahai saudariku, kenapa wanita muslimah yang telah sampai lebih dulu ke pintu surga tersebut lebih cepat daripada aku? Sedangkan kami tadi berlari bergandengan." Kemudian wanita muslimah tadi menjawab, "Wahai saudariku, apakah kamu tidak melihat apa yang berbeda dengan kamu?" Kemudian dia pun heran, "Emang apa sih perbedaannya? Padahal aku sering melaksanakan sholat tepat waktu. Kemudian saya juga melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Mereka menutup auratnya, wahai saudariku. Sedangkan engkau membuka auratmu." Jadi, mereka tahu bahwa pintu surga tersebut adalah pintu yang dimana tempat orang-orang yang mulia tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang membuka auratnya. Masya Allah ya sahabat Ais. Kemudian apa yang terjadi? Wanita tersebut terbangun dari mimpinya, kemudian dia langsung mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat malamnya. Nah, bagaimana sahabat Ais di belajar Islam kali ini? Yang mana cerita tersebut sangat-sangat menginspiratif sekali, apalagi untuk wanita muslimah yang mungkin, mohon maaf ya sahabat Ais, yang belum berhijab. Semoga kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran untuk kehidupan kita agar kita lebih baik lagi. Karena pesan di belajar Islam kali ini, semasa di dunia kita telah banyak melaksanakan ibadah wajib, ibadah sunnah, dan kebaikan-kebaikan baik lainnya. Nah, ternyata sahabat Ais, kita menyangka ini merupakan sudah cukup untuk menuju surga. Tapi tidak sahabat Ais, bahwa dengan satu ibadah yang tidak kita lakukan, yaitu menutup aurat, maka wanita tersebut tidak bisa mencium baunya surga, apalagi sahabat Ais masuk ke dalam surga dan menikmati keindahannya. Masya Allah sahabat Ais, semoga di belajar Islam kali ini sahabat Ais dimanapun berada bisa banyak mengambil hikmah dari kisah tersebut. Nah, semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, dan juga di belajar Islam kali ini semoga kita bisa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi saya pribadi yang menyampaikan. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di belajar Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.